nama besar di sebuah peradaban. Sampai-sampai kita tahu ada sabar namanya sabar Ayyub alaihissalam. Beliau seorang nabi, beliau punya keturunan, beliau punya kekayaan, beliau punya penghormatan, beliau punya pasangan, beliau punya dunia dalam genggaman. Nabi Ayyub alaihissalam. Sampai tiba satu fase, satu masa di mana Nabi Ayyub Allah uji dengan penyakit. Dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan sakitnya lepra. Dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan sakitnya koreng. Tapi semua sepakat sakitnya Ayyub adalah sakit yang belum pernah dirasa sebelumnya dan tidak akan pernah ada dirasa oleh orang sesudah Ayyub. Semua anak. Dan sakit itu bertambah-tambah parah. Satu demi satu orang-orang terdekat pergi meninggalkan Ayyub. Ada orang yang dulu dekat di sebelahnya Ayyub pergi meninggalkan Nabi Ayyub. Ada orang paling beliau percaya akhirnya pergi meninggalkan Nabi Allah Ayyub. Sampai tiba satu fase di mana Allah uji semua ladang-ladangnya Nabi Ayyub, gagal panen, hancur, rusak. Gak cukup di situ, beliau punya sebuah tempat isinya adalah ribuan hewan ternak, mati seketika. Cukup di situ hadirin. Ternyata Nabi Allah Ayyub alaihissalam juga mempunyai anak 10-10-nya sedang makan di satu tempat, lalu Allah wafatkan semuanya karena gempa yang waktu itu merubuhkan sehingga meninggal dunia semua anak-anaknya. Yang tinggal menemani satu istri beliau Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Tahun-tahun pertama tahun-tahun terberat Ayyub. Tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, sampai 20 tahun Nabi Allah Ayyub alaihissalam sakit. Bukan masa sebentar hadirin. 20 tahun sakit itu masa yang lama luar biasa. Sampai istrinya bilang, wahai suamiku sayang Ayyub, engkau nabi, Allah mencintaimu. Kenapa tidak engkau meminta kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakitmu, wahai Ayyub? Apa kata Ayyub? Ayyub bilang, sungguh aku malu kalau aku memohon kepada Allah agar disembuhkan, karena nikmat yang Allah beri masih lebih banyak dari rasa sakit yang sedang aku rasa. Beliau malu. Akhirnya tercapture sebuah doa di Al-Anbiya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengcapture doanya Ayyub alaihissalam. Andi massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguh aku tertimpa penyakit, tapi ya Allah, engkau sebaik-baik yang paling sayang kepadaku. Gak ada yang lebih sayang kecuali Allah. Anni massaniyad dur. Coba lihat konsonan doanya Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Anni massaniyad dur. Ya Allah, aku sakit. Aku sedang sakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Tapi engkau tetap yang paling sayang di antara semua yang sayang padamu. Teman-teman, setelah beliau berdoa, muncul mata air tidak jauh dari tempatnya Ayyub alaihissalam. Lalu Allah perintahkan Ayyub untuk mandi dengan mata air tersebut. Setelah beliau mandi, menjadi bersihlah semua penyakit-penyakit menjadi sembuh, semua koreng-koreng menjadi hilang seketika, dan Allah berikan ketampanannya Ayyub lebih tampan dari Ayyub 20 tahun yang lalu saat dia masih sehat. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat istrinya bilang, ini suamiku? Iya. Terheran-heran karena saking tampannya Ayyub setelah sembuh dibanding Ayyub yang sebelumnya. Ketika Ayyub sembuh, semuanya datang merapat. Semuanya memberi hadiah. Ada yang memberi hadiah gandum. Lalu dalam riwayat gandum itu diletakkan dan Allah dengan karunia-Nya merubah gandum itu menjadi dhahab wal fiddah atau dhahab wal fiddah, emas dan perak. Dirubah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan istrinya hamil. Setelah itu Allah izinkan lahir 2 orang anak, 2 orang anak, 2 orang anak, dan kami beri balasan buat Ayyub 2 kali lipat
dari dia dan semua yang dia punya sebelumnya. Allahu Akbar. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita diuji seperti Nabi Ayub, Allah uji, boleh jadi kita nggak kuat. Jangankan 20 tahun kita diuji sakit, lalu semua pergi meninggalkan, kecuali satu orang yang menemani di sisi. Kita baru diuji sedikit aja, kita kadang-kadang udah kalang kabut. Kita baru diuji sedikit aja, kadang-kadang overthinkingnya udah bermain. Kita baru diuji sedikit aja, terguncang jiwa kita, bukan main guncangannya. Kita baru diuji sedikit aja, kadang-kadang kita udah lupa dengan kemahabaikan Allah yang begitu banyaknya. Padahal semua yang Allah titipkan dalam ujian tidak pernah lebih besar, lebih banyak dari kebahagiaan yang Allah hadirkan. Sehat contohnya. Setahun ada 365 hari. Kita diberi sama Allah sakit 5 hari. Kita diberi sehat sama Allah 360 hari. Kira-kira mana yang kita ingat? 360 harinya atau 5 harinya? 5 harinya. Ya Allah, kenapa sih saya kok dikasih sakit? Ya Allah, lagi penting banget nih, saya ada gathering ini, ada gathering itu. Ya Allah, kenapa sih? Kenapa dan kenapa? Dan kita lagi-lagi sering bertanya, sampai pada akhirnya klimaksnya, ya Allah, kok engkau gini ya sama aku? Padahal Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun kita sering meninggalkan Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, kisah Ayub yang sekelumit tadi itu jadi pelajaran paling berharga dalam hidup. 20 tahun diuji sakit, diuji hilang hewan ternak, habis semua hewan ternaknya, anak-anaknya wafat, 10-10-nya wafat. Dalam beberapa asar ada yang mengatakan lebih dari 10, dalam beberapa asar ada yang mengatakan kurang dari 10. Tapi 10 anak wafat. Siapa di antara kita yang punya anak wafat, punya anak lagi wafat, punya anak lagi wafat, sampai 10 orang anak kita wafat semuanya? Gak ada, hadirin. Tapi satu wafat anak kita sudah cukup membuat hati ini dan dada ini sesak. Karena 10, karena satu membuat sesak, apalagi 10. Nabi Ayub 10-10-nya wafat. Tapi Nabi Ayub sedikit pun gak pernah bilang kepada Allah, wahai Allah, kenapa begini? Wahai Allah, kenapa begitu? Beliau hanya berucap, Anni massaniyabur wa anta arhamur rahim. Boleh diulang doanya? Anni massaniyabur. 1, 2, 3. Anni massaniyabur wa anta arhamur rahimin. Anni massaniyabur wa anta arhamur rahimin. Anni massaniyabur wa anta arhamur rahimin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Ayub memberi ilmu dan pelajaran bahwa hanya Allah yang tidak pernah meninggalkan di saat semua manusia banyaknya meninggalkan. Kita percaya sama manusia, pernah kita beri seluruh yang kita punya pada manusia, pernah kita menaruh harapan juga kepada manusia, kita pernah. Tapi ujungnya selalu sama, rata-rata kecewa. Lantas kemana kita mau menaruh harapan kita agar kita gak lagi kecewa? Allah berfirman dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 152, Fadkuruni adkurkum washkuruli wa la takfurun. Allah berfirman, ingat kalian kepadaku, kata Allah, aku akan mengingatmu. Sering-sering kalian menyebut namaku, kata Allah. Ya'rifka fi syiddah. Nanti Allah mengingat dan mengenal kita waktu kita lagi sempit. Tapi kan kita harus memulai. Dengan cara apa kita memulai? Agar kita nggak lagi ditinggalkan Allah. Caranya dzikrullah. Mulailah dengan membiasakan zikir kepada Allah. Lisan kita tuh hadirin harus basah. Bukan karena gibahin orang, bukan karena gunjingin orang. Bukan karena ketika duduk sama teman-teman bestie di tongkrongan
kena sama satu pembukaan yang namanya tahu nggak? Itu pembukaan. Itu kalimat tahu nggak? Itu bridging menuju ghibah. Semakin kecil suaranya dengan mimik wajah yang aneh-aneh itu, semakin valid informasinya kayaknya. Makanya kita kayak udah, terima kasih deh, nanti dulu ya, mohon maaf saya lagi puasa. Puasa biasa juga enggak, gaya banget. Nanti kalau habis buka oke lah. Mau nunggu buka puasa. Ya hadirin, kita mau al-furuni al-furkum itu jadi prinsip di hidup. Habis waktu kita tuh untuk mengingat Allah, jatuh diri kita larut dalam cintanya Allah. Orang-orang beriman itu karakternya Al-Baqarah 165. Ini karakter kuatnya orang beriman. Di Al-Baqarah 165 Allah berfirman dalam Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman kepada Allah cintanya begitu dalam. Gak ada orang yang lebih cinta kepada Allah kecuali itu orang-orang beriman. Orang beriman, orang-orang yang Allah memang pilihkan dalam hatinya itu ada Allah terus di hatinya. Bahkan lisannya dia pakai hanya untuk 3. 1, lisannya hanya digunakan untuk berzikir kepada Allah. 2, orang beriman lisannya hanya akan digunakan untuk bicara yang manfaat. Atau yang ketiga, orang beriman lisannya hanya dipakai untuk menggembirakan orang lain. Itu aja, nggak ada pilihan yang lain. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik. Kalau tidak bisa maka dia diam. Nggak ada opsi yang ketiga. Cuma berkata baik atau kita diam. Kalau hari ini lisan ini belum terlatih, latihlah dia dari sekarang segera. Kalau lisan ini hari ini masih terasa pilu, berat mengucap yang baik-baik, dia perlu untuk kita bersamai dari sekarang juga. Kalau lisan kita masih terasa nggak ringan dan belum benar-benar termudahkan, fluently lancar, mudah dalam setiap zikir-zikir yang kita untai, latih mulai dari istighfar sebanyak-banyaknya. Rasulullah sehari istighfar 100 kali hadirin. Nabi sendiri yang pernah bilang, inilah astaghfirullah wa atubu ilaih mi'ata marrah. Aku istighfar dalam sehari mi'ata marrah, 100 kali istighfar. Itu Rasulullah. Gimana kita hadirin? Kalau Rasulullah SAW aja istighfar sehari 100, kita jauh lebih pantas istighfar lebih dari 100. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah bilang, beristighfarlah kalian minimal 300. Itu kata Imam Ibnul Qayyim, minimal 300 istighfar. Istighfar Allah berfirman dalam Quran surah Nuh ayat 10, ayat 11, ayat 12, buahnya nggak sembarangan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Wahai hambaku, perbanyak istighfar kalian, karena istighfar itu Allah ampuni semua dosa kalian. Wahai hamba-hambaku, jika kalian beristighfar, aku jamin
kalian akan mendapat hujan yang Allah turunkan setelah kemarau panjang. Ulama bilang setiap musim kemarau Allah hapus dengan hujan. Setiap kering kerontang jiwa kita Allah beri kesuburan dengan hujan. Kemudian kata Nabi, sesiapa yang baca ayat ini Allah berjanji juga Nabi SAW beritahu di hadapan para sahabat, dan Allah juga memberitahu buat kita, wa yumdidukum bi amwal. Kalau kalian banyak istighfar, Allah akan berikan amwal, harta untuk kita. Wa banin, dan penantianmu yang panjang atas pernikahan yang belum punya keturunan, Allah tutup kebahagiaannya dengan Allah berikan banin, keturunan. Lewat apa? Istighfar. Hadirin, kami menikah 2015. 2 tahun kami menunggu lamanya hadir buah hati. Kami tahu persis rasanya ketika tadi sesi kedua ada seorang ibu yang menunggu sekian tahun hadirnya putra. Waktu itu kami pun juga saling bertatap. Allah, kalau memang mau memberi pasti di waktu terbaik. 2 tahun menunggu hadirnya Dinar Sofia Haas, buah hati pertama kami di 2017 setelah 2015 menikah, itu waktu yang lama. Waktu itu kami menunggu penuh derai air mata. Apalagi perempuan yang sifatnya itu selalu membawa perasaan. Setiap ketemu, gimana? Udah isi belum? Dengan kalimat itu, tiba-tiba sampai rumah menangis. Begitu terus berulang selama 2 tahun lamanya. Sampai suatu ketika kita sama saling, yuk istighfar. Istighfar. 2 tahun pun berlalu, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kami buah hati pertama kami kala itu. Dan benar janji Allah gak mungkin dipungkiri. Hadirin boleh mencobanya, bukan ikut-ikutan, tapi karena memang janji Allah benar. Di Quran surah Nuh ayat 10, 11, 12. Kapan soalan waktunya Allah yang tahu. Ada yang boleh jadi 2 tahun, ada yang boleh jadi 5 tahun, ada yang boleh jadi 10 tahun menunggu, atau ada yang boleh jadi lebih daripada itu. Tapi yang jelas, penantian yang diisi dengan istighfar tidak akan pernah sia-sia. Penantian yang kita isi dengan berdoa, doa kita gak sia-sia. Kalau hadirin pernah berpikir, Allah ninggalin saya Ustaz, buktinya saya udah sholat, tapi hajat saya gak dikabul. Buktinya saya udah tahajud, tapi hidup saya masih di situ-situ aja. Buktinya saya udah berhijrah, saya berusaha berpenampilan seperti yang Allah mau, saya berusaha meninggalkan riba yang Allah haramkan, saya berusaha untuk makin dekat dan makin dekat sama Allah. Tapi mana Allahnya? Kok Allah ninggalin saya? Hadirin, gak ada yang salah sama sholatnya, gak ada yang salah sama puasanya, gak ada yang salah sama tahajudnya, gak ada yang salah sama kita semua dengan amal baiknya. Yang salah adalah ketika kita memaksakan kehendak dan mengatur Allah atas semua keinginan yang harus sesuai dengan keinginan kita. Kelirunya kita di sana. Maka belajarlah untuk wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Belajarlah untuk menyerahkan urusan-urusan kita sama Allah, biar tidak ada lagi kata-kata kecewa yang terulang di hidup kita. Hadirin, ayat yang tadi fadhkuruni azkurkum juga jadi penguat. Kita tidak akan pernah ditinggalkan Allah selama kita terus terikat sama Allah. Semakin dekat dengan zikir, semakin lekat erat pertolongan Allah. Allah hadirkan ke hidup kita. Ala inna nasrullahi qarib. Waktu sahabat Nabi bertanya-tanya, ketika dalam keadaan terhimpit, bingung, mereka nanya sama Rasulullah pertanyaan yang sama kayak yang hari ini kita tanyain dalam gelisahnya hidup kita, dalam gelapnya hari-hari kita, seperti seolah gak ada cahaya di ujung sana. Mana kabar baiknya yang dinanti-nanti oleh kita? Dulu sahabat Nabi pernah nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, mata nasrullah, kapan Allah nolong kita? Ya Rasulullah, mata nasrullah, kapan nih Allah beri pertolongannya untuk kita? Hadirin, jawab Nabi simpel, singkat, sederhana. Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat, dekat.
dekat. Nabi SAW kala itu mengucap dalam keadaan kita nggak tahu akan menang atau kalah di peperangan itu. Dalam beberapa asar diceritakan. Tapi Nabi selalu mengucap, ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu sebentar lagi. Pertolongan Allah itu pasti datangnya. Pertolongan Allah itu gak akan pernah ditunda-tunda kalau kita memang pantas menerimanya. Allah nolong, Allah gak pernah ninggalin, Allah gak pernah jauh, Allah gak pernah sedikit pun memalingkan wajahnya dari kita. Hadirin tahu setelah sekian lama bertahun-tahun kita ninggalin sholat. Ada mungkin setelah lama bertahun-tahun kita bermaksiat. Ada mungkin setelah lama bertahun-tahun riba. Ada mungkin setelah lama bertahun-tahun berbuat yang gak Allah suka. Lalu kita datang bersimpuh di hadapan Allah, kita mengucap astagfirullah wa atubu ilaih. Pernah hadirin dengar Allah bilang, kemarin kemana aja? Sekarang baru datang. Gak pernah. Allah gak pernah gituin kita. Manusia yang gituin kita. Saat kita lama gak komunikasi, begitu tiba-tiba kita WhatsApp, bisa pinjemin uang gak? Udah langsung baru nih kayak gini, blokir aja langsung. Itu kalau manusia kan. Allah gak pernah blokir kita hadirin. Dibuka akses itu lebar-lebar, luas-luas. Sampai-sampai Nabi SAW bilang di suatu cerita di dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, kata Rasulullah, ada seseorang ahli syurga, sejengkal lagi masuk syurga. Bainahu wa bainal jannah illa dhira'. Jarak dia dengan syurga kecuali sejengkal, kata Rasulullah SAW. Kemudian di akhir sisa usia beliau tutup dengan maksiat dan wafat dalam kondisi bermaksiat. Dan beliau pun dilempar ke jurang api neraka, padahal sejengkal lagi masuk syurga. Nabi lagi-lagi cerita dalam riwayat yang panjang, riwayat yang sama. Dan ada di antara kalian sejengkal lagi bainahu wa bainan nar illa dhira'. Jarak dia dengan neraka sejengkal lagi hadirin. Mati masuk ke dalam neraka. Tapi apa kata Nabi SAW? Tidaklah dia menutup hari-harinya kecuali dengan kebaikan. Lalu beliau Allah wafatkan di atas kebaikan. Beliau yang sejengkal lagi masuk neraka, Allah masukkan ke dalam syurga. Allahu Akbar. Kisah yang lain riwayat Bukhari. Seorang, mohon maaf, pelacur. Tiap malam zina. Tiap malam ganti pasangan. Dan bertahun-tahun lamanya beliau berzina hadirin. Sampai tiba di fase di mana beliau bilang, ya, sekarang saatnya saya kembali ke Allah. Ya, sekarang saya harus segera balik ke Allah. Ya Allah, aku bertobat padamu ya Allah. Ya Allah, aku ingin kembali padamu ya Allah. Terimalah aku yang hina ini ya Allah. Lantas pelacur ini bertobat, meninggalkan lingkungan lamanya, meninggalkan circle lamanya, meninggalkan pekerjaan lamanya, jadi seorang pelacur. Hari-hari beliau lalui dengan penuh istighfar, bertobat dan baik sangka sama Allah. Sampai tiba masanya, perempuan itu sedang berjalan, lalu beliau melihat, kata Nabi SAW, riwayat Bukhari, seekor anjing yang sedang kehausan dan beliau hendak mencari minum. Namun apa daya, terlalu dalam. Akhirnya perempuan ini melepas terompah beliau. Lalu beliau mengambil air itu dengan tangan kanan beliau. Setelah diambil airnya, beliau beri kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Dan amal kecil itu yang membuat Allah ridho, karena dia tidak pernah menyepelekan kebaikan walaupun kecil, walaupun dianggap remeh. Allah terima taubatnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah masukkan ke dalam surga. Dan Nabi bersabda riwayat Bukhari, wanita itu menjadi ahli surga. Allahu Akbar. Hadirin, ini pelacur. Di antara kita hadirin, mungkin punya dosa yang tidak jauh berbeda.
termasuk yang berbicara. Kalau aib kita Allah singkap, gak ada manusia yang mau duduk di sebelah kita. Kalau aib kita Allah singkap, gak ada yang mau bahkan berdekatan dengan kita. Dan kalau aib seperti bau yang sangat menyengat, mungkin bau kita sudah bisa tercium sejak jarak 500 km, saking baunya luar biasa. Tapi Allah kan tutup. Allah tutup aib-aibnya kita. Siapa bilang Allah ninggalin? Tidak. Tidak pernah Allah meninggalkan hamba-hambanya. Tapi terkadang